Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila datang makhluk astral ini di channel Saiful Zaman, berarti Kang Epul ingin mendengar sudut pandang lain dari rakyat jelata. Kita dapatkan berita berikutnya dari rmol.id. Judulnya Andi Arief .2. Ternyata ada dendam PDIP terhadap SBY sebagai menantu Jenderal Sarwo Edi Wibowo. Rabu 17 Februari 2021. Sekjen PDIP Hasto Kristianto diminta tidak membenturkan dua figur mantan Presiden RI, Megawati Soekarno Putri dan SBY. Begitu ditegaskan oleh politisi Partai Demokrat Andi Arief menyikapi pernyataan Hasto soal ucapan mantan Sekjen Partai Demokrat Marzuki Ali. Sebaiknya Sekjen PDIP Hasto Kristianto jangan membenturkan mantan Presiden Ibu Mega dan Pak SBY. Biarlah mereka berdua menjadi panutan bersama sebagai yang pernah berjasa buat sejarah politik kita, kata Andi di akun Twitter pribadinya Rabu 17 Januari. Sepertinya RMOL ini ada kesalahan penulisan ya, ada typo, karena 17 Januari itu hari Minggu, sedangkan kalau 17 Februari itu ya betul hari Rabu. Jadi bukan 17 Januari mungkin maksudnya, tapi 17 Februari. Sebelumnya Hasto menanggapi pernyataan mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Ali soal Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang disebut kecolongan 2 kali di Pilpres 2004. Menurut Marzuki, ex-Ketua Umum Demokrat SBY sempat berkata pada dirinya, pada Marzuki maksudnya, bahwa Megawati kecolongan 2 kali pada Pilpres 2004. Pak SBY menyampaikan, Pak Marzuki, saya akan berpasangan dengan Pak JK. Ini Bu Mega akan kecolongan 2 kali. Kecolongan pertama dia yang pindah, kecolongan kedua dia ambil Pak JK. Itu kalimatnya, kata Marzuki sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Akbar Faisal Uncensored Kamis 11 Februari. Hasto menilai pernyataan SBY yang diucapkan Marzuki itu justru menunjukkan bahwa ex-ketua umum Demokrat itulah yang menciptakan desain pencitraan seolah ia sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam dizolimi Megawati yang masih menjabat sebagai Presiden kelima RI. Saat itu, kata Hasto, berembus isu SBY merasa dizolimi Megawati sehingga ia memilih untuk mengundurkan diri dari jabatan Menko Polkam. Terbukti bahwa sejak awal Pak SBY memang memiliki desain pencitraan tersendiri, termasuk istilah kecolongan 2 kali sebagai cermin moralitas tersebut, kata Hasto dalam keterangan tertulis Rabu 17 Februari. Jadi, kini rakyat bisa menilai bahwa apa yang dulu dituduhkan oleh Pak SBY telah dizolimi oleh Bu Mega, ternyata kebenaran sejarah membuktikan bahwa Pak SBY menzolimi dirinya sendiri demi politik pencitraan, kata Hasto. Kejadian ini, lanjut Hasto, membuat dirinya teringat sebuah kisah yang disampaikan oleh almarhum Cornelius Ley sebelum SBY ditetapkan sebagai Menko Polhukam di kabinet gotong royong yang dipimpin Megawati. Ada elit politik mempertanyakan Megawati. Hal ini menyangkut keterkaitan SBY sebagai menantu Sarwo Edi dalam peristiwa 1965. Selain itu, keterkaitan SBY dengan serangan kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996. Namun, Megawati justru menjawab pemilihan atas SBY mengedepankan rekonsiliasi nasional dan semangat persatuan. Saya tidak melihat antara yang dikatakan oleh SBY kepada Marzuki Ali itu adalah tanda-tanda kalau SBY ini melakukan politik pencitraan. Akan tetapi, sebagian besar rakyat pun menilai bahwa politik yang dilakukan oleh SBY ini adalah sebuah pencitraan. Kalau kita lihat dari sudut pandang politik pencitraan dengan cara memposisikan diri sebagai orang yang terzolimi adalah sebuah kejeniusan. Dan siapa orang yang pertama kali melakukan ini? Megawati Soekarno Putri. Politik kasihan bisa jadi sebuah ketidaksengajaan. Misalkan sekarang apa yang terjadi dengan AHY, prosesnya mungkin tidak sengaja, tidak didesain oleh AHY. Lalu AHY memanfaatkan hal itu
sehingga menjadi alat untuk menarik simpati kepada dirinya. Apakah itu by design ataupun hanya memanfaatkan situasi? Politik pencitraan dengan memanfaatkan mental orang Indonesia yang mudah tersentuh dan mudah merasa kasihan, simpati kepada orang lain, ini adalah politik yang cukup jenius, terlebih untuk di Indonesia. Kalau kita hubungkan dengan AHY seperti barusan, kenapa kok AHY masih melakukan cara yang sama? Loh, PDIP pun melakukan cara yang sama. Lihat aja bagaimana Risma dan Gibran itu melakukan gerakan-gerakan politiknya dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh Jokowi. Jadi memang portofolio sebuah strategi selama itu masih bisa diterima dan menarik simpati dari masyarakat, maka akan dilakukan lagi, dan akan dilakukan lagi. Bagaimanapun caranya, yang penting suara bisa didapatkan. Kita lanjut lagi beritanya ya. Saat itu, Ibu Megawati lalu mengatakan, "Saya mengangkat Pak SBY sebagai Menko Polhukam bukan karena menantu Pak Sarwo Edi. Saya mengangkat dia karena dia adalah TNI, Tentara Nasional Indonesia. Ada Indonesia dalam TNI. Sehingga saya tidak melihat dia menantu siapa. Kapan bangsa Indonesia maju kalau hanya melihat masa lalu? Mari kita melihat ke depan. Karena itulah menghujat Pak Harto pun saya larang. Saya tidak ingin bangsa Indonesia punya sejarah kelam, memuja presiden ketika berkuasa dan menghujatnya ketika tidak berkuasa, sebagaimana disampaikan Profesor Cornelis kepada saya," kata Hasto. Ada sesuatu yang menarik dari kalimat yang diucapkan oleh Ibu Mega ini. Yang pertama adalah saat dia mengatakan bahwa presiden yang berkuasa itu dipuja dan setelah tidak berkuasa malah dihujat, itu terjadi pada ayahnya, Presiden pertama Republik Indonesia. Bagaimana di awal kemerdekaan beliau begitu dipuja, lalu begitu Soeharto naik, posisi beliau sangat mengkhawatirkan. Lalu saya kan cari-cari informasi siapa Pak Sarwo Edi. Jadi Pak Sarwo Edi ini adalah orang yang menumpas PKI di saat itu. Lalu mengapa Megawati menyatakan diri kalau beliau tidak mempunyai dendam kepada Pak Sarwo? Ini yang jadi permasalahan. Berarti Ibu Megawati ini memposisikan beliau di posisi apa? Kalian sendiri yang jawab, saya nggak berani. Bagi Andi Arief, sikap Hasto yang merespon Marzuki adalah keliru. Pasalnya apa yang dikatakan Marzuki adalah karangan bebas alias statement hantu. Orang Indonesia ini suka sama yang namanya statement hantu, statement astral, sesuatu yang bersifat teori konspirasi. Ya, pernyataan Pak Marzuki ini memang santapan lezat buat masyarakat Indonesia. Tanggapan Hasto soal pernyataan Marzuki Ali, menurut Andi justru mengungkap fakta bahwa PDIP masih menyimpan dendam pada SBY yang merupakan menantu dari Jenderal Sarwo Edi, ayah Ani Yudhoyono yang dikenal sebagai penumpas PKI. Kenapa hantu? Karena Marzuki mengarang bebas. Lebih mengejutkan saya, ternyata ada dendam PDIP terhadap SBY karena sebagai menantu Jenderal Sarwo Edi Wibowo. Dendam ideologis? Tanda tanya, pungkasnya. Saya merasa heran ini dengan pernyataan Andi Arief yang mengatakan kalau Marzuki Ali ini mengatakan sesuatu yang berasal dari kehaluan semata, sebuah karangan bebas. Ini tentu saja menandakan bahwasanya di internal Partai Demokrat ini memang panas antara satu tokoh dengan satu tokoh yang lain, itu terus saja berseteru, dan ini nggak sehat buat partai. Oleh karena itulah akhirnya kisruh ini terjadi. Apabila kisruh ini bukan sesuatu yang by design. Saya mah segitu aja. Mohon maaf apabila saya mengatakan hal-hal yang salah, karena makhluk astral ini adalah tempatnya yang salah. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.